ini kalian pijak habis, master pijak habis, dan speakernya ini keluar daya yang maksimal, bunyinya teng teng teng, tidak ada cacat. Nah, kamu edian, kamu tambah lagi volume, tambah lagi volume, tambah lagi volume sampai mentok, ya ujung-ujungnya speakernya kobong, kebul. Nah, power CA30 tembus 100.000 watt. Ini ora percaya Reneo, iya jalan karo aku. Ya, untuk hari ini kita tidak usah iya-iyalan ataupun berdebat masalah watt power. Tapi hari ini saya akan membahas tentang subscriber saya yang agak pertanyaan itu bagus. Jadi pertanyaannya begini, Mbah, kalau power watt gede tapi pakai speaker watt kecil, bagus nggak kira-kira? Nah, itu satu. Yang kedua, kalau powernya itu wattnya kecil pakai speaker watt gede, gimana, bagus nggak? Ini pertanyaan yang paling mantap. Jadi hari ini kita akan membahas plus minus dengan power yang lebih gede ataupun speaker yang lebih kecil wattnya. Untuk uji cobanya saya mau menggunakan power CA30 saya, yang ini yang saya klaim 100.000 watt lebih. Mau saya pasang speaker kecil itu 15 in, cuman coil 3. Jadi intinya kenapa? Intinya pokoknya powernya ini besar tapi speakernya kecil. Mau saya bunyikan bagaimana hasilnya dan bagaimana speakernya dan juga powernya. Jadi saya bunyikan dulu. Nah, aduh digeguyu loh. Munine kipas ampliku ki gereng-gereng. Jadi kita akan coba menggunakan mixer dan kita sambungkan ke handphone. Jadi mixer saya play dulu. Nah, kita lihat bunyinya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya begini, semakin besar power kita gunakan speaker yang ya kecil lah, intinya begitu, itu bunyinya akan semakin stabil dan semakin bagus ketika volume kita naikkan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya kenapa? Karena daya yang dikeluarkan dari power ini kan besar, dan speakernya ini mampunya mungkin ya kira-kira sekitar 500 watt atau 400 watt, coil cuma 3 in. Jadi waktu kita geber, kita naikkan volumenya, dia akan enak bunyinya, deng deng deng, dan itu terus mengisi tanpa adanya kekosongan. Karena kenapa? Makanan dari CA30 ini cukup untuk melebihi batas dari 400 watt. Jadi lebih bagus power kalian itu besar, tapi ada syaratnya. Syaratnya kalian jangan termakan sanjungan orang. Kenapa? Karena kalau ini kalian pijak habis, master pijak habis, dan speakernya ini keluar daya yang maksimal, bunyinya teng teng teng, tidak ada cacat. Nah, kamu edian, kamu tambah lagi volume, tambah lagi volume, tambah lagi volume sampai mentok, ya ujung-ujungnya speakernya kobong, kebul. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ada plus dan minusnya. Kalian pakai power daya besar dengan speaker kecil boleh, itu bagus untuk cacat suara minim. Cuman resikonya speakernya kobong, kebul seperti itu. Selanjutnya kebalikannya dari sistem ini. Jadi anggap saja ini amplinya kecil, cuma 60 watt misalnya nih. Nah, speakernya besar, bisa mampu di 300 sampai 400 watt. Itu resikonya gimana? Jadi mau saya uji coba, tapi takutnya nanti tetangga saya ngamuk karena ini rumah-rumah sudah padat. Jadi pembahasannya begini saja, logika yang bisa kalian terima.
power ini keluar 60 watt, speakernya 300 watt lah kita patok untuk coil 3 in. Kita bunyikan enak, deng deng deng. Volume kita tambah, kita naikkan lagi masternya. Di situ kejadiannya gimana? Saya pastikan kejadiannya kalau kita tambah terus volume, kita tambah di mixingnya, otomatis nanti suaranya ada yang gedear, biar. Kenapa? Karena makanan di sini cuma 60 watt yang dikeluarkan ketika maksimal ini. Nah, dia kurang. Kenapa? Karena dengan diberi 60 sedangkan dia itu bisa sampai 300 watt. Cuman diberi masukan 60 ya bunyi, cuman semakin kita besarkan volume akan semakin sember tidak karuan. Jadi jika kalian tuh mendengar sound system yang suaranya sember, yaitu otomatis free kekurangan daya di sini, kekurangan daya amplinya. Dan risiko keduanya kenapa? Bisa juga speakernya ini jebol. Kenapa? Karena bukannya voice coilnya itu hangus, jadi bukan hangus, tapi intinya kayak miring. Jadi intinya dia tuh bergetarnya tidak beraturan. Kenapa? Karena dengan power kecil dipaksa input yang besar dari mixer sehingga liar. Jadi speaker itu ngelompat tidak jelas, sember dan suaranya tidak enak, dan akhirnya speaker bisa jebol juga. Jadi kesimpulannya, jika powernya kecil suaranya sember maksimal dan speaker bisa rusak, tetapi mungkin voice coilnya miring ataupun lepas dan sebagainya. Berbeda dengan yang power watt besar. Kalau power watt besar resikonya ya speakernya suaranya enak, cuman bisa gosong sepulnya itu terbakar karena kebesaran watt tadi. Jadi analisanya beda. Jika speaker kalian itu gosong sepulnya, itu kemungkinan besar powernya ini kegedean, ataupun mungkin powernya ini konslet menjadi DC, bisa juga itu hangus. Dan ketika powernya kekecilan, ya itu tadi, dia bisa sepulnya miring atau bagaimana, atau istilahnya sember dan lain sebagainya. Jadi begitu untuk pembahasan hari ini, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami tentang pemilihan power dan juga speakernya. Jadi kalian bisa mengambil plus minusnya, mau membeli speaker yang besar dengan power kecil atau membeli power besar dan speaker yang kecil. Tapi kalau menurut pengalaman saya yang pernah saya praktekkan di sound system saya memilih dengan power yang lebih besar. Jadi tentukan dulu speakernya misalnya 500 watt. Nah, saya belinya power yang 2000 watt atau yang paling tidak 1000 watt. Dan nyetelnya jangan ngoyo, kita ambil amannya dan juga suaranya enak. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan diterima. Ya, kami juga hanya sound system kampung ini yang setidak-tidaknya bisa dipahami lah maksud dan tujuan saya membuat konten ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu video-video kami selanjutnya. Terima kasih.